Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Vanita Sari, NIM 057 dari Prodi Manajemen Retail kelas MRC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Marketing Communication Program. Marketing Communication Program adalah serangkaian strategi, taktik, dan juga aktivitas yang dirancang untuk mengkomunikasikan pesan pemasaran suatu perusahaan kepada target audiensnya. Program ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran, membangun citra merek, dan mendorong minat, dan akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, yang pertama ada brand awareness. Brand awareness adalah elemen penting dalam program komunikasi pemasaran karena mencerminkan sejauh mana audiens mengenali dan mengingat suatu merek tersebut. Tujuan utama dari brand awareness ini adalah untuk memperkenalkan merek, membangun kepercayaan, dan membedakannya dari kompetitor lain. Lalu selanjutnya ada contoh dari sponsor dari brand awareness, yaitu sponsorship dan endorsement. Seperti pada brand Nike sepatu. Nah, Nike sepatu ini menggunakan atlet terkenal seperti Michael Jordan dan juga Serena Williams dalam kampanye mereka yang memperkuat citra merek sebagai pendukung prestasi olahraga. Lalu selanjutnya ada brand image. Brand image adalah persepsi, keyakinan, dan asosiasi yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek. Ini mencerminkan bagaimana konsumen memandang merek, baik secara emosional maupun rasional. Nah, pentingnya brand image ini adalah untuk menentukan bagaimana merek dibedakan dari kompetitor lain, lalu membantu menciptakan loyalitas dan juga kepercayaan, dan meningkatkan daya tarik mereka di pasar. Contohnya brand image yang mewah dan premium pada merek Rolex. Nah, strategi Rolex ini yaitu memanfaatkan sponsorship pada acara bergengsi seperti balap yacht dan turnamen tenis untuk memproyeksikan citra mewah dan eksklusif. Selain itu, iklan mereka fokus pada detail, craftsmanship, dan praktis. Nah, ini hasilnya menjadi konsumen mengaitkan Rolex ini dengan kesuksesan, status tinggi, dan juga kemewahan. Lalu selanjutnya ada brand respon. Brand respon adalah reaksi atau tanggapan konsumen terhadap merek yang bisa bersifat kognitif atau emosional. Nah, dua jenis utama dari respon ini adalah yang pertama ada judgment atau penilaian, yaitu evaluasi konsumen terhadap kualitas, kredibilitas, relevansi, dan juga keunggulan merek. Lalu yang kedua ada feeling atau perasaan. Nah, ini seperti reaksi emosional yang dirasakan konsumen, seperti rasa bangga, kegembiraan, dan juga rasa aman terhadap merek tersebut. Contohnya yaitu pada rasa inovasi dan keingintahuan merek mobil Tesla. Nah, programnya yaitu peluncuran mobil listrik dengan teknologi canggih dengan strategi mengadakan peluncuran produk yang inovatif dengan CEO mereka yaitu Elon Musk sebagai pembicara utamanya. Nah, tanggapan konsumen ini seperti mereka merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang teknologi Tesla karena menjadi pembeli awal atau early adopter. Lalu selanjutnya ada brand relationship. Nah, brand relationship ini adalah koneksi jangka panjang yang terjalin antara merek dan konsumen, didasarkan pada kepercayaan, komitmen, dan juga keterlibatan. Pentingnya brand relationship ini yaitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, membantu menciptakan advokasi merek atau word of mouth, dan menurunkan biaya akuisisi pelanggan karena pelanggan lama terus kembali. Contohnya yaitu hubungan keterlibatan aktif pada merek Lego. Nah, programnya Lego ini mempunyai program yaitu Lego ID dengan strategi mengundang penggemar untuk mengajukan ide desain produk baru. Nah, ide terbaik mereka akan diproduksi dan dijual dengan penghargaan kepada pengusulnya. Nah, hubungan yang terbangun adalah konsumen merasa dihargai sebagai bagian dari proses kreatif mereka dan memperkuat keterlibatan aktif mereka dan rasa kepemilikan terhadap merek tersebut. Yang selanjutnya ada advertising. Advertising adalah bentuk komunikasi berbayar yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada khalayak luas. Nah, biasanya ini dilakukan melalui media seperti televisi, radio, media cetak, atau digital. Nah, contohnya pada iklan digital, banner yang muncul di situs web atau aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya ada sales promotion.
Sales promotion adalah aktivitas pemasaran jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian atau penjualan produk dan layanan dengan menawarkan intensif tambahan. Tujuannya yaitu dengan memberikan alasan kuat bagi konsumen untuk membeli segera. Seperti contoh di diskon 50%, yaitu mereka memberikan diskon 50% pada hari-hari spesial seperti pada saat bulan Ramadan, spesial hari raya, atau hari-hari spesial yang lainnya. Lalu selanjutnya ada event dan experience. Event dan experience ini melibatkan penyelenggaraan acara khusus atau menciptakan pengalaman menarik yang melibatkan konsumen secara langsung, sehingga mereka memiliki koneksi emosional terhadap merek. Tujuannya yaitu meningkatkan interaksi dan keterlibatan konsumen, memperkuat citra merek, dan menciptakan pengalaman positif. Contohnya yaitu public relationship. Nah, public relation ini perusahaan mengadakan acara amal untuk meningkatkan citra positif mereka di masyarakat. Lalu ada publicity. Publicity adalah media meliput dan menulis artikel tentang acara amal tersebut tanpa biaya dari perusahaan. Lalu selanjutnya ada direct dan interaktif marketing. Direct dan interaktif marketing adalah strategi komunikasi yang berfokus pada interaksi langsung dan personal antara perusahaan dengan pelanggan atau audiensnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang personal, mendorong respon langsung, dan membangun kualitas pelanggan. Nah, contohnya pada direct marketing. Direct marketing ini yaitu perusahaan mengirimkan katalog produk melalui email atau pos langsung ke pelanggan. Lalu kedua ada interaktif marketing. Interaktif marketing adalah perusahaan menjalankan kampanye interaktif di media sosial di mana pelanggan dapat memberikan komentar dan partisipasi dalam polling. Lalu selanjutnya ada word of mouth marketing. Word of mouth marketing ini adalah strategi pemasaran di mana pelanggan berbagi pengalaman positif mereka tentang suatu produk atau layanan kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Contohnya yaitu seorang pelanggan puas dengan layanan restoran tertentu dan merekomendasikannya kepada teman-temannya atau keluarganya. Nah, seperti contohnya ketika saya puas dengan pelayanan suatu kafe, lalu saya merekomendasikannya kepada teman-teman saya untuk mengunjungi kafe tersebut. Nah, selanjutnya ada personal selling. Personal selling adalah bentuk komunikasi pemasaran yang melibatkan interaksi langsung antara tenaga penjual atau salesperson dan pelanggan potensial. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan, memahami kebutuhan, dan meyakinkan mereka untuk membeli produk atau jasa. Contohnya yaitu penjualan di mobil dealer. Nah, tenaga penjual di dealer Toyota ini mendemonstrasikan keunggulan Toyota Fortuner kepada calon pembeli dengan menjelaskan fitur, keselamatan, kenyamanan, dan juga teknologi hybrid. Mereka juga menawarkan test drive dan membantu calon pembeli untuk memilih skema pembiayaannya. Nah, selanjutnya ada direct marketing. Direct marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan komunikasi langsung dengan pelanggan melalui berbagai media tanpa menggunakan perantara seperti pengecer. Tujuannya yaitu dengan mendorong pelanggan melakukan tindakan tertentu seperti pembelian atau pendaftaran. Contohnya pada iklan media sosial Shopee. Nah, di Shopee ini menjalankan iklan di Instagram dengan promosi belanja hemat 11-11, 12-12, diskon hingga 90% untuk semua kategori. Klik untuk belanja sekarang. Nah, iklan ini diarahkan langsung ke halaman promosi Shopee. Iklan ini biasanya dapat muncul di seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Marsono selaku Bapak pengampu dari mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.